Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala bentuk nikmat, dari nikmat sehat kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas dengan tenang, dengan tentram, dengan damai. Tentunya harapan kita dari setiap amal ibadah yang kita jalankan, dari setiap niat yang kita lantunkan dalam hati, semoga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu kita dianggap sebagai umatnya yang terpilih, umatnya yang dikasihi, umatnya yang dirindui, dan kelak kita yaumul akhirah layak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita belum terputus karena kita masih berada di malam-malam mulia, di mana malam-malam ini adalah tempat kita memupuk tanaman iman. Kita menyirami kedamaian yang hakikatnya itu terasa indah bagi seorang mukmin ada di bulan ini. Beda kalau yang nggak ngerasa damai, ya, itu harus dipertanyakan. Kalau orang mukmin yang berada di jembatan, ya, yakni bulan Sya'ban, ini jembatan ini menuju bulan Ramadan, betul-betul menyiapkan diri kita, betul-betul ingin menjadikan wadah tanaman itu tumbuh subur, tumbuh menjadi tanaman yang layak berbuah dengan keindahan dan kelezatan dari manisnya hasil rawatan kita. Kapan dipetiknya? Dipetiknya nanti di saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu masa ke depan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari kita nggak tahu. Allah yang menentukan. Bisa jadi ada kehadiran kita mungkin di bulan Ramadan ada uzurnya, ya. Ada yang diuji dengan kepayahan, kepenatan, sakit, kegelisahan. Banyak hal-hal yang memang membuat kualitas dari Ramadan itu bisa terganggu. Nah, kita berharap dari bulan dimana sebelum memasuki gerbang kemuliaan umat ini, kita betul-betul mempersiapkan, mematangkan diri kita supaya layak kita mendapatkan karunia-Nya yang sangat agung. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan buah hasil kenikmatan itu kalau kita nggak ngejaga, kalau kita nggak merawat atau menyirami, dimana bulan ini adalah waktunya kita merawat itu, waktunya kita betul-betul menyirami, mempersiapkan diri apa yang besok bakal menjadi persembahan terbaik bagi kita untuk kita amalkan. Bersihin nih syahrun dimana yurfa'u fihil a'mal, diangkat, ya. Minggu kemarin kita katakan butuh kesabaran kita untuk mempersiapkan
hal-hal yang memang pantas dan layak dipersembahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan sampai menjadi hamba-hambanya dunia yang cuma masih sibuk dengan gejolak nafsu kita, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita di bulan Sya'ban, bulan yang emang perlu kesabaran tentunya sebelum masuk ke bulan yang memang ternobatkan menjadi bulan kesabaran, itu bulan Ramadan. Tapi sekarang kudu ada latihannya. Nah, info yang kita pernah berikan sebagian dari majelis-majelis sebelumnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan nilai kesabaran itu pada posisi jiwa raga kita. Dimatangin lagi. Pantaskah kita menjadi hamba Allah yang memiliki kekhususan? Pantas nggak kita mendapatkan predikat sebagai orang mukmin yang sejatinya menerima nasihat dan menjalankan nasihat penuh dengan kesabaran? Pantas nggak? Atau kita masih tergolong awam yang cuma dengar, ngikut-ngikut, tapi nggak paham? Ya, kita tahu, kita dengar syariat hanya sebatas informasi, tapi masih belum sampai ke dalam penghayatan dalam menjalani. Contoh kalau lagi dibangunin sahur misalnya, yang ngikut-ngikut rame aja sahur, buka begitu juga. Berapa guru ngikut rame, nyari apa? Nyari takjilan. Ya, kita kira-kira pada posisi apa tuh? Masih dalam melalaikan diri apa enggak? Kalau orang yang kemarin kita katakan ini bulan yang penuh dengan kelalaian bagi banyak manusia, yang terutama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kebiasaan lalai di bulan Sya'ban, nanti masuk bulan Ramadan kebawa kebiasaan itu. Nah, ini nggak ada persiapan kesabaran dia yang memang dia ingin harus latih di bulan ini, di mana bulan ini tempat kita untuk menanam dan merawat dari apa yang kita mau tuai. Mirip kayak sekarang ini lagi musim-musimnya timun suri, tau nggak? Timun suri itu munculnya kan di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ini lagi dirawat banget. Betul-betul lagi dirawat biar nanti buahnya kita rasakan di bulan Ramadan. Mirip kayak begitu. Ada musim-musiman yang memang kebahagiaan itu datang di saat kita ini panen raya. Itu berkaitan sama usaha. Itu berkaitan dengan bisnis duniawi. Sedangkan ukhrawinya apa yang kita persiapkan coba? Apa rame-rame begitu? Apa cuma hiruk pikuk pasar terus? Sedangkan batin kita tidak persiapkan? Siapa sih yang betul mendapatkan kemenangan yang pantas? Siapa sih yang pantas dikatakan memang orang-orang yang minal faizin wal maqbulin, yang memang ibadahnya diterima? Kan kudunya yang girang itu yang betul-betul lagi panen raya pada amal ibadahnya. Betul-betul dia menyiapkan semuanya itu dengan kesabaran di awal-awal sebelum kita memasuki hari panennya. Ya sekarang ini hati, nanti besok minggu besok ya, ada nisfu Sya'ban. Ya, malam mustajab. Ya, walaupun ada malam mustajab selain dari nisfu Sya'ban, malam Jumat, hari Jumat. Ini malam hari raya, malam nisfu Sya'ban. Ada kekhususan memang, tapi Allah tidak pelit dengan waktu. Kekhususan itu juga ada di setiap mingguan kita. Kekhususan itu ada sama orang-orang yang sabar. Kekhususan itu ada pada tahunan kita. Jadi nggak pernah tuh kita sampai dikatakan libur dari kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Maka kalau kita menjadi hamba Allah yang terpaut dengan kesabaran, ya, kita harus mempersiapkan tuh matang-matang supaya kita nggak kaget besok. Bulan sabar, bulan mengamalkan segala bentuk pengetahuan kita tentang agama. Waktunya praktek, yaitu bulan Ramadan. Sekarang kan ada cara
ada tandanya. Kita mau panen besok, kalau sekarang kita nggak persiapin, tanamannya gimana? Apa yang kita mau persembahkan kepada Allah kalau hari sekarang, sebelum datangnya bulan kemuliaan yang sangat agung untuk umat, kita nggak persiapin? Apa kita tergolong orang-orang yang dikatakan nama Nabi? Karena banyaknya apa? Yang melalaikan. Ini bahaya. Kalau kita nggak kuatin niat kita, kalau kita nggak jaga, Masya Allah. Betul-betul kita termasuk dan tergolong orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang sabar ini, kita tahu innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Di saat dia melatih dirinya untuk memanfaatkan waktu. Berat sih Ustaz, benar berat. Kita nggak kebiasa sih, mau puasa, mau zikir, mau apa, kayaknya nggak kebiasaan, berat. Nah waktu berat itu kan butuh apa namanya? Kesabaran. Nah, sabarnya itu nggak usah khawatir karena Allah membersamai kita. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, ini sebetulnya di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan cuma kebersamaan itu adalah kata-kata yang tekstual aja, bersama. Enggak. Bersama itu dalam arti bersama pertolongan Allah, bersama penjagaan Allah, bersama taufiknya Allah. Terus terhindar kita dari kesulitan. Mana ada orang yang lagi sabar ibadah sama Allah terus gelisah? Mana ada? Coba kita perhatiin. Ada orang habis dari masjid, habis beramal terus gelisah. Lucu kita. Habis ngirangin orang gelisah. Nggak ada. Kita kalau habis nyenengin orang, nyenengin pasangan misalnya, aduh nyesel gua. Aduh pusing. Habis sayang banget sama dia terus nggak ada. Orang kalau udah disambut dengan kesenangan, kebahagiaan, kita pun mendapat cipratan ketenangan itu. Kita membahagiakan orang, ya? Pasti ada kebahagiaan yang terpantul dari amal kita. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalaulah yang bersama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita gelisah habis dari pulang masjid? Masa iya kita marah-marah habis sujud khusyuk pada Allah? Kayaknya kamusnya itu nggak bakal masuk. Ada orang sujud di sholat, bangun dari sujud marah-marah. Berarti sholatnya tadi ngapain itu? Madep siapa dia? Madep nafsu dia? Apa madep penciptanya? Ya. Ada fenomenanya lain lagi sekarang. Kalau udah habis sholat, salam-salam, gerutu sama kanan kiri, lu hukum ini, hukum itu, udah gerutu, udah habis semua dihakimin. Ini fenomena nih, akhir zaman begitu. Banyak orang yang mengoreksi amal orang lain tanpa tahu dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia sibuk aja nyalah-nyalahin orang, dicari dalil-dalilnya, menjadi hamba bukan hamba Allah, tapi hamba tekstual. Oh, nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Kita kalau ngingetin orang yang belum tahu kan ada caranya. Kita kalau pingin orang tersentuh dengan ilmu dan hidayah kan ada adabnya. Tuh. Jadi nggak langsung ente salah, ente begini, nggak bisa ngomong, hatinya gerundel. Nah, ini kan kacau nih. Sebenarnya dia hamba siapa sih sebenarnya? Sedangkan siapa yang menghambakan Allah dengan penuh keimanan, Allah turunkan apa? Allah turunkan kasih sayang dan tambahnya keyakinan. Pasti jauh. Wa anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Pasti itu diturunkan ketenangan dalam jiwa seorang mukmin. Tapi kalau nggak tenang, dia tadi madhab siapa? Dia kemarin madhab siapa? Ini yang harus dikoreksi. Makanya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menggirangkan, menyenangkan, membahagiakan pencipta kita, masa iya sih gelisah? Itu dia maksudnya. Ya, apalagi kita haturkan kepada tangan panjangnya Allah. Siapa itu? Orang terdekat kita, kanan kiri kita, tetangga, orang-orang miskin. Situ. Kan ada orang mengatakan ngasih makan Allah di mana? Pernah ada satu hadis, berilah makan Allah, berilah kelapangan, berilah ketenangan, berilah, kan banyak tuh anjuran-anjuran itu ada dalam riwayat. Dan sahabat juga menanyakan bagaimana cara kita memberi makan Allah, memberi minum Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang sekitar kita. Ya, yang paling dekat deh, yang paling mudah digapai. Ya, keluarga, adik, abang. Jangan ngelihat yang mana-mana dulu, karena
istijabahnya doa di malam-malam mulia, ya, itu langsung dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada pengecualiannya. Kecuali orang yang bermusuhan pada saudaranya. Begitu. Nah, kita lagi pengen muliain malam Jumat nih sekarang, berdoa tawasul banyak-banyak. Tapi di balik itu masih ada permusuhan sama saudara kita. Sama, ya bukan saudara artinya saudara kandung, saudara muslim juga kan. Bagian dari syarat itu. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan itu, maka bagaimana ada kebahagiaan yang Allah turunkan kepada cahaya iman itu sendiri? Ya. Maka yang kedua, dari nilai kesabaran, Allah memberikan pahala yang tidak akan terbatas. Orang kalau lagi sabar, makanya batasnya sesuatu itu memiliki jalan akhirnya, tapi untuk kesabaran tidak ada. Kadang-kadang kita kalau ngomong, udah habis dah kesabaran gua, berarti dia belum sabar itu. Kenapa kesabaran itu tidak memiliki batas? Karena memang pahalanya juga tidak terbatas. Karena sabar adalah amal yang tidak bisa ditakar pahalanya. Luar biasa, nggak bisa ditakar. Binatang aja sabar nungguin apa? Nungguin anaknya, ya sampai bisa ngelatih itu dengan dirinya sendiri itu, bisa napak, ya kan? Itu betul-betul butuh kesabaran. Apalagi manusia, binatang yang tidak diberikan akal, tapi diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bergerak dengan kesabarannya. Padahal dia sendiri puasa, dia nggak makan. Binatang rela. Ini ada manusia yang nggak kesabaran. Akhirnya berbuat lalim, berbuat curang, ingkar. Ini kan bahaya. Di mana akhirnya kita menjadi hamba Allah yang pengen dianggap mukminin, muslimin, mukhlisin, di mana? Ini kan bahayanya kalau orang merasa menjadi hamba Allah yang muttaqin tapi masih diselimuti dengan kegelisahan dalam hidupnya. Sebetulnya nggak ada tuh kegelisahan bagi seorang mukmin. Ya, karena kita punya rujukan langsung. Waktu Allah memberikan pahala sabar, kan udah ada sandaran kita tuh. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau tidak meninggalkanku ya Allah. Makanya orang-orang Gaza itu paling kuat. Kita ngelihat mata kepala kita dengan media yang tidak diedit. Jangan pikir AI itu. Orang di Gaza kelaparan itu jangan pikir AI. Itu beneran. Jalan ke sono kemari, diombang-ambing dengan keadaan. Kita belum tentu kuat. Kita bayanginnya aja berat. Itu betul-betul saudara-saudara kita di sana. Kenapa Allah berikan kekuatan? Karena mereka punya sandaran. Kalau sekarang kan kita ngelihat fenomenanya juga beda ini. Orang pada ada yang gantung diri, ada yang minum racun. Apa? Pinjol. Ya Allah. Ente belum seberat orang-orang Gaza. Udah pengen ngabisin hidup aja perasaan. Apalagi yang paling jelek apa? Putus cinta. Nah, ilaha illallah. Bini bukan, siapa bukan, ngapa mati gara-gara itu gitu. Putus cinta. Pakai ngabisin hidupnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya inilah yang dimaksud dari kejahilan, kebodohan yang permanen. Ya, akan datang zaman yang bodoh itu udah jadi apa? Hal yang layak dan umum. Malah yang memegang agama ini kelihatannya kayak orang asing. Ya. Karena ada satu riwayat dikatakan apa? Akan datang masa di mana Islam pun seperti asing sebagaimana ia datang dulu. Ya dulu kan waktu awal-awal turun, ya risalah agama Islam ini kan juga seperti asing di zaman Nabi waktu itu. Dan nanti di akhir zaman juga kayak begitu tuh. Ini sekarang kalau kita lagi pengen lempeng dikit bilangin saudara kita, ngaji lu, jangan ngajarin gua ngaji dah. Dari kecil gua udah ngaji. Kan ada tuh kalimat-kalimat begitu. Nah ini artinya ada kesombongan. Nauzubillah. Ayatnya yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan kesabaran, ketahuilah nih, ya, orang-orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Sebetulnya kita kan ingin tahu nih kemenangan yang dikatakan apa orang-orang yang sabar gimana sih, kan menang tuh apa sih? Karena itu tadi kita pengen tahu kenapa orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala masa di dunianya ini waktu hidup di permukaan, ya, itu penuh dengan ujian yang sangat berat. Salah satu hamba Allah yang hidup di zaman Nabi tidak bertemu dengan Nabi siapa? Uwais Al-Qarni, yang jatuhnya tabi'in, padahal hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa, tidak pernah berjumpa.
Nah, itu penuh dengan kesabaran. Begitu beliau sampai menggendong ibunya untuk berhaji, latihannya nggak langsung, nggak main asal kayak aderai gitu, enggak. Dia beli sampai rela dikatakan orang yang kurang akal atau orang gila lah bahasanya, orang stres. Nah, beli anak sapi, digendong bolak-balik ngapain? Padahal dia lagi berlatih. Itu butuh kesabaran sendiri, dibutuhkan kekuatan dan ketekunan. Itu yang dimaksud. Mana ada orang sukses itu tanpa kesabaran? Mana ada? Anak sekarang aja yang sering dikasih hayalan mulu, ya, demenannya sekrul aja, ngayal terus, ya. Apalagi ada yang kelihatannya cakep dikit, ngayal dah sama yang cakep, ya, sama yang enak-enak, ngayal aja terus. Penyakit, tidak pernah menuai satu langkah ke depan bersabar. Langkah kakinya itu maju ke depan sama sabar, dia nggak pernah nyentuh itu. Akhirnya menjadi hamba hayal. Tuhannya Tuhan hayalan. Yang akhirnya kita cuma ikut agama ini, ngikut kayak apa? Kayak busa di laut. Ombang-ambing. Dibilang ini salah, ikut salah, ini bener, ikut bener. Yang ono nyolong juga, yang ini curang, ikut curang. Tuh kayak gitu tuh. Ya, kayak busa di comberan juga begitu. Ngikut aja dia. Nggak tahu tuh yang kotoran-kotorannya apaan aja. Ya, kita ingin menjadi hamba Allah seperti batu karang. Ya, yang kena benturan ombak masih tetap kokoh dengan keadaannya. Gitu. Harus punya tekad. Ya pastinya ya butuh kesabaran. Karena sabar itu faedahnya bukan cuma kita dikasih angan-angan sebagai kemenangan, bukan cuma angan-angan bahasa kata pahala gede bersama Allah, bukan cuma itu. Tapi secara mentality, secara psikologi, kita akan mempunyai sifat yang tidak tergesa-gesa. Kita nggak pengen buru-buru. Ya, orang kalau dikasih nilai sabar tuh kayak tadi, dia nggak pengen buru-buru jago, kuat, jadi ahli surga, langsung ke langit gitu, dikenal sama makhluk langit. Enggak begitu. Perlu dengan jerih payah dan kesabaran. Karena Uwais Al-Qarni, beliau adalah salah seorang yang tidak dikenal di atas muka bumi, namun begitu terkenal penduduk langit. Dirindu, bukan cuma dikenal, dirindui. Padahal di bumi mah udah compang-camping. Karena Sayyidina Umar waktu itu nanya beberapa kabilah, sampai diejek gitu, dinyek, dikatain, ngapain nanyain orang kayak gitu, wahai Amirul Mukminin, dia mah kerjaannya begini gitu. Engkau tidak tahu dah. Ditanya lagi, setiap kabilah, setiap tahunnya itu ditanya. Akhirnya beliau jumpai, beliau dikatakan hanya sekedar menjadi pengembala, ya, karena yang ngerawatan tuh, yang kalau ada kabilah-kabilah ada onta-ontanya, ada apa, jangan dirawat sama beliau. Itu sampai Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar yang memiliki predikat min asrul mubasyirin bil jannah, 10 dari sahabat yang langsung masuk surga tanpa hisab, masih dimintai oleh Rasulullah untuk minta doa kepada beliau. Rasulullah nyuruh minta doa sama dia. Bayangin, kita nggak kepikir apa gerangan yang dilakukan oleh seorang Uwais Al-Qarni. Karena begitu beliau rendah hatinya, penuh dengan kesabaran. Orang menghardik, dihina. Nah sekarang kan, ya Allah, nggak boleh dikatain. Baru diomongin di medsos aja rasanya, udah kayak dunia runtuh. Wah, ini satu grup udah musuhin gua. Deh, udah kayak apa tahu. Ngadu ke sono kemari, curhat ke sono kemari, ngejelekin hidupnya udah kayak runtuh. Padahal baru WA grup. Baru cuma isu, baru cuma prasangka. Betulan aja kita kudu bersabar, apalagi kagak beneran. Nggak perlu kita pembelaan manusia. Kalau emang kita nggak ngelakuin, udah minta aja sama Allah. Fitnah datang mah biasa bagi orang-orang yang menang. Orang kalau calon pemenang itu difitnah mah biasa. Diuji kita sama kehidupan, diuji kita sama anak istri kita, diuji kita sama mertua, misalnya tetangga kita. Biasa yang kayak gitu. Fitnah sono kemari. Jangan berasa akhirnya dunia runtuh, enggak. Ingat, ya, orang yang memiliki kesabaran dan tidak meninggalkan syariat Allah, lalu dia bersama Allah kembalinya, dia menjadi orang-orang yang predikat menangnya itu sudah di tangan dia. Pemenang. Jadi kalau kita nggak bisa ngate,
nggak bisa ngomong, nggak bisa ngebantah, bukan berarti kita kalah. Kita lah pemenangnya. Di saat kita bersabar dengan kebatilan, dengan fitnah-fitnahan, kita lah pemenangnya. Begitu kudu mikir. Siapa yang kita minta besok kesaksian yang paling agung? Persaksian yang paling istimewa? Ya kan kita sama Allah besok. Ya Allah, kau tahu masa itu ya Allah. Ketika kaset dipulang lagi nih, diputar lagi. Rupanya kita yang memiliki satu amalan sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menempuh satu pergaulan hidup, ya, hubungan sanak famili keluarga, gitu. Makanya nggak gampang kita. Nah di situ ada psikologi yang membuat satu kita tidak mudah untuk tergesa-gesa, terus juga kita nggak gampang marah. Orang kalau udah biasa sama sabar akan terbentuk dirinya dia nggak gampang marah. Bukan sama urusan akidah ya, beda. Wajib itu marah. Kalau kita diundang sesuatu yang mengharuskan kita bertindak, syariat dilecehkan, marah kita. Kemarin ada sholat dimain-mainin, kok nggak terbesit gitu, lucu gitu. Kita harus marah. Walaupun yang ngelakuin kekasih kita misalnya orang yang paling kita sayang, orang yang kita dukung, orang yang kita harapin, ternyata ada satu titik yang kita nggak bisa toleransi di situ, ya harus kita marah. Jangan gara-gara nggak, dia siapa? Dia sohib gua soalnya. Nggak begitu. Ketika ada kebatilan dihadapkan di hadapan kita, ya, untuk kita benahi, untuk kita sikapi, harus kita sikapi. Adil lah kita jadi orang. Kan pernah bab adil ya kan? Kita bahas. Jangan terus gua nggak enak nih. Udah gue benerin aja dah semuanya. Enggak begitu. Kita harus bersikap adil. Ya. Sama teman, sama bini, ya. Apalagi sama baru demenan. Apaan aja udah dibenerin. Bahaya kalau gitu. Gimana mau jadi istri? Belum jadi bini aja udah punya sifat-sifat melanggar norma-norma agama, menerabas batas-batas syariat. Belum jadi bini, menang cakep, cakep ada waktunya. Emang ente bikin cakep terus? Ya Allah. Coba sekarang enak ente belajar tanya Syekh Google deh, siapa wanita yang paling cantik di zaman 50-an. Coba sekarang lihat. Kita belajar dari situ. Nggak ada keabadian pada diri manusia. Jangan terus ngerasa akhirnya ini cintaku, ini harapanku, ini tambatan hatiku. Ya, nggak bisa kalau dia udah ngata kayak begini udah dah. Ya, teh lancung juga enak. Teh kambing rasa kacang dikata. Jangan gitu. Kita punya batas-batas sendiri. Jangan disuruh aja kita nurut. Ini bahaya nih kalau kita nggak pakai nasihat. Kita nggak pengen nilai kesabaran kita dinodai oleh orang-orang yang katanya nih dia adalah kekasih kita, yang katanya dia orang terpilih, orang terdekat kita, orang yang nggak bisa kita sakitin. Ya gitu. Sabarnya kita, walaupun mengakibatkan, maaf ya kalau dibilang putuslah calon mertua udah nggak biarin. Akhirnya kita nggak disayang sama babak misalnya, gara-gara kita ngebela hal yang benar, biarin. Jangan terus kita patah arang, kita terus merasa dunia ini runtuh lagi. Ya, biarin. Ada hal-hal yang kita bela karena Allah. Ada yang kita luruskan karena Allah. Kalau udah karena Allah, apaan yang kita khawatirin dari hamba Allah? Kan begitu kudunya. Apa yang kita takutin sama yang namanya manusia dan makhluk? Nggak ada. Ya, dia habis gini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sabar dalam nasihat ini, ya, dalam menegur, dalam mengingatkan siapapun dia, mau bini, mau mertua, ya pakai adab, pakai cara ya. Bini juga ada caranya, mertua ada caranya, saudara begitu juga. Makanya kita belajar supaya tahu cara santun kita dalam menegur saudara. Minimal tegurlah dengan doa dulu, tegur dengan batin kita, lalu dengan cara bagaimana Allah menunjukkan yang baik. Gitu. Jadi jangan berlawanan, jangan kok kita akhirnya merasa di atas langit gitu. Wah, lu pada salah semuanya lu. Udah surga punya gua dah. Gitu, jadi panitia surga akhirnya. Itu siapa emang? Ini dalam kesabaran itu kita terbangun oleh mental kita, ya, oleh psikologi kita tidak tergesa-gesa, kita tergolong orang yang sabar dalam tidak langsung beramarah, ya, tidak langsung tersulut, dan kita juga tidak mudah berputus asa. Nah, itu hikmahnya dari orang-orang yang bersabar begitu, karena kajian dalam kitab Imam Ghazali bahwa sabar adalah obat kegelisahan,
Jadi dalam kajian ulama-ulama tasawuf itu paling senang kalau ngebahas tentang hati yang berkaitan dengan sabar. Karena dia bukan cuma sebagai pelipur lara, dia juga obatnya hati. Tenangannya batin, itu kan larinya kemana? Larinya ke mental kita. Oh iya, ada lagi tempat kita merujuk. Ada lagi tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak lagi sujud kita. Kemarin-kemarin sujud romannya kagak begitu bermakna. Waktu kita lagi diuji nih sama majikan kita, misalnya mau kerjaan, sama teman, sama siapa aja, sama anak, sama bini, sama bapak, mertua, siapapun itu akan merujuk kita kepada kekhususan, punya teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mesra kita di dalam ruku dan sujud kita. Yaitu akhirnya kita memiliki tambatan hati kita yang hakiki, yang sejatinya nggak pernah ninggalin kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masa-masa kita melatih diri kita agar tidak marah, agar kita juga nggak berkata-kata kasar, ya. Ini ngelatih nih, ini kita lagi tanam nih, ini bulan. Terus juga mulai kita memaafkan, supaya waktu masuknya bulan Ramadan, hal-hal yang memicu, ya, kan ada aja ya, dipicu nanti ada sumbu-sumbu pengen marah, ada sumbu-sumbu kita. Nah ini kita tergolong orang-orang yang sudah terlatih, ya. Kita mudah memaafkan, kita menempatkan kemarahan pada posisinya, ya. Bukan, ini ada juga bilang jangan marah, ini agama lagi dilecehin di bulan Ramadan, kita diam aja sabar. Kagak begitu. Kagak begitu. Ya, kita juga pernah merdeka kita di bulan apa? Ya, di bulan Ramadan. Ya, ini butuh perjuangan yang betul-betul menempatkan diri yang baik, ya, secara seorang muslim, seorang mukmin. Kita juga tidak mudah menyalahkan takdir kalau kita ngelatih diri kita untuk bersabar. Jadi mudah-mudahan dari pembahasan, sebetulnya panjang pembahasan sabar ini, perlu beberapa majelis, karena kita di 3 majelis aja masih tetap membahas sabar. Begitu nikmatnya posisi kemenangan pada seorang hamba. Porsi sabar ini harus kita dapatkan. Mudah-mudahan dari yang pembahasan kita ada manfaatnya, dan kita akan menjadi orang-orang yang tergolong memenang, sabar, ya, menjadi kekasih Allah yang menang, yang makbulin, ya, minal faizin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.